wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kesadaran dalam perspektif global. Nah, di sini perspektif global itu merupakan suatu materi pelajaran yang harus diketahui oleh semua orang, baik itu anak-anak, dewasa maupun semuanya. Kita harus mempelajari tentang pentingnya perspektif global bagi diri kita. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu perspektif global, kesadaran perspektif global, kita juga harus mengetahui pentingnya perspektif global itu sendiri. Sebelum mempelajarinya, kita harus tahu apa arti kesadaran perspektif global. Nah, perspektif global itu mencakup dua sisi, yaitu kesadaran itu sendiri dan wawasan. Kesadaran itu apa sih? Nah, menurut filsafat Lorenz Bagus tahun 1996, kesadaran merupakan sebuah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Dan wawasan, apa sih wawasan? Wawasan merupakan sikap pandang atau cara pandang melihat sesuatu sebagai suatu kepentingan. Itu menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa pentingnya kesadaran perspektif global itu. Apa pentingnya kesadaran dalam perspektif global itu sendiri? Dengan munculnya kesadaran, itu muncul juga suatu pengakuan bahwa masalah global itu perlu dipelajari, dipahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, supaya kita mempelajari perspektif global itu dipahami dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam berpikir, berucap, dan bertindak itu menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian dan kepentingan dan juga kemanfaatan. Nah, dalam kehidupan global, manusia merupakan warga global yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak merupakan cornerstone citizenship yang merupakan inti dari kehidupan warga dunia. Sedangkan kewajiban merupakan panggilan atau tanggung jawab atau tugas sebagai warga dunia. Di belahan dunia, warga dunia bermukim sangatlah banyak, sehingga kita perlu mempelajari tentang dunia dan seisinya. Nah, maka dari itu, kesadaran tentang adanya globalisasi adalah sikap atau menerima suatu kenyataan yang terjadi di dunia ini. Seperti menyikapi adanya arus globalisasi yang sangat pesat dan juga semakin majunya berbagai bidang di ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kemajuan dalam bidang ini tentunya sangat memberikan dampak positif bagi warga seluruh belahan dunia. Nah, maka dari itu kita harus tahu pentingnya kesadaran dari globalisasi itu sendiri. Nah, sekarang landasan pendukung kesadaran dan wawasan dalam perspektif global itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu nasionalisme atau kesadaran nasional. Kesadaran nasional atau nasionalisme, cinta tanah air dengan prinsip baik maupun buruk adalah negeriku. Jadi, nasionalisme ini lebih menunjuk pada totalitas kultur, sejarah bahasa, psikolog, serta sentimental sosial lainnya yang menarik orang pada satu perasaan saling memiliki cita-cita maupun nilai kemasyarakatan itu sendiri. Nah, suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dan yang kedua, landasan pendukung kesadaran perspektif global yang kedua yaitu nama dan agama. Merupakan sebuah pilar utama ya untuk menangkal pengaruh negatif dari arus globalisasi yang semakin berkembang ini. Indonesia terkenal sebagai negara yang agamis, yaitu yang patuh
terhadap aturan, adat istiadatnya, sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana hal ini menjadi landasan dalam memilih informasi atau lebih selektif dalam menggunakan dan memutuskan suatu keputusan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, poin terakhir, nilai budaya bangsa. Indonesia memiliki nilai budaya yang luhur sehingga dapat dijadikan pilar serta filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif serta sebagai pendukung nilai dan juga pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dari budaya bangsa juga menjadi pilar terhadap globalisasi, antara lain contohnya rawe-rawe rantas, malang-malang putung sebagai simbol kebersamaan. Yang kedua ada silih asah, silih asih, silih asuh, yaitu sebagai acuan pendidikan masyarakat. Dan yang ketiga ada pelagandong di Ambon sebagai landasan pendukung dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol. Yang pertama apa itu? Yang pertama merupakan iptek. Nah, iptek ini dapat mempermudah memperoleh berbagai informasi dunia secara cepat dan tepat. Semisal ada informasi dari negara lain, dengan adanya perkembangan iptek kita dapat mengetahui perkembangan baik dari seluruh dunia maupun bangsa kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada kekuatan ekonomi. Globalisasi dalam ekonomi itu nampak sebagai keterkaitan mata rantai yang sulit disepakati karena kekuatan ekonomi ini sangat mempengaruhi dalam globalisasi perkembangan ekonomi ini. Dan yang ketiga adalah politik. Contohnya itu ada kisruh politik yang berdampak terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya. Contohnya jika ada misalnya ada demo BBM ya, jalan semuanya macet. Ya, itu bisa jadi pemicu politik yang dapat menyebabkan pariwisata bisa tutup, jalan-jalan macet, dan pedagang-pedagang akan susah berjualan jika ada masalah seperti ini. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Contohnya, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang memperhambat penerbangan ke berbagai daerah atau negara. Nah, contohnya lain juga ada. Semisal di Indonesia ada terjadi kebakaran, negara seperti Malaysia dan negara tetangga lainnya juga akan ikut berdampak bisa merasakan asapnya, sehingga kita juga harus menjaga supaya tidak terjadi kebakaran di Indonesia ini gitu. Supaya nanti kan kalau terjadi kebakaran di Indonesia, yang kena dampaknya bukan hanya Indonesia saja, tapi di negara-negara tetangga juga bisa mengalami dampaknya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri globalisasi. Nah, sebelumnya kan kita mempelajari tentang globalisasi, apa dampaknya, dan sekarang ciri-ciri globalisasi itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu padat informasi. Yang kedua, kompetisi yang sehat. Yang ketiga, komunikasi yang lancar dan keterbukaan. Nah, dengan demikian, dalam era globalisasi ini, informasi menjadi sangat penting. Maka, kuasailah informasi. Informasi ibarat darah dalam tubuh kita. Apabila kita ingin bertahan hidup, maka kita harus menguasai informasi. Nah, untuk lebih memahami masalah-masalah globalisasi ini, maka yang harus kita lakukan adalah 1. Tertarik dan menaruh perhatian terhadap peristiwa-peristiwa apa saja, perubahan pada masyarakat, tingkat lokal, nasional, dan secara global. Yang kedua, aktif mencari informasi yang berkaitan dengan masalah, peristiwa, maupun kegiatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun global juga. Yang ketiga, kita itu mau menerima setiap perubahan dan pembaharuan
terkait sepanjang yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa kita itu bisa menyaringnya sendiri. Dan yang keempat, peduli dan mau membantu memecahkan masalah global. Jadi kita tidak hanya menerima saja, kita juga harus peduli dan membantu. Dan yang poin kelima yang terakhir, kita juga secara terus-menerus harus meningkatkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal atau dengan cara-cara kegiatan non-formal lainnya. Nah, maka dari itu dalam globalisasi ini kita harus menyadari bahwa setiap bangsa itu harus saling berpikir dan berpacu dengan segala perubahan dan kemajuan yang ada. Nah, demikian dan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.